Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, nikmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam rangka mempelajari Lughatul Arabiyyah, mempelajari bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dengannya lah kita bisa mudah untuk memahami lebih dalam tentang Al-Quran dan sunnah atau hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhwati fillah rahimakumullah. Di pertemuan kali ini kita saling mengingatkan teruntuk anak pribadi dan kepada ummahat sekalian untuk mengingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi motivasi bagi kita karena motivator terbaik adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz." Ihris ala ma yanfa'uka. Bersemangatlah atas apa yang bermanfaat bagimu, bermanfaat untuk kita. Apa yang menjadi kemanfaatan dunia akhirat, itulah yang membuat kita harus bersemangat. Karena hari ini, sore ini, ya Allah tetapkan takdirnya berupa takdir yang baik, berkumpul di dalam majelis ilmu. Di dalamnya ada kemanfaatan, mengangkat kejahilan pada diri kita, dan mengangkat derajat kita karena kita menuntut ilmu. Maka bersemangatlah ummahat yang hari ini sedang mungkin mendapatkan cobaan, ya, mendapatkan futur, ya, rasa letih, ya, ataupun lain sebagainya. Karena kita dapati, ya, bukan hanya di kelas ummahat, ada di kelas lain pun, ya, yang nanti malam, ya, mereka belajar, ya, ada yang kerjanya jadi buruh pabrik ummahat, ya, buruh pabrik di daerah Semarang, sedang berjuang pagi sampai sore, ibu dengan beberapa anaknya, ya, dan mengurusi rumah tangga juga, dan juga belajar juga di malam hari, ya, masya Allah, tabarakallah, ya. Ini adalah suatu nikmat karunia yang Allah berikan saat letih kita, ya, kita dihadapkan dengan keletihan, kecapean di sore hari ataupun di malam hari, ya, kepenatan dari problematika kehidupan seharian kita mungkin beraktivitas, tapi berkumpulnya di sini menjadi pelipur lara, bukan menjadi beban dalam menuntut ilmu bahasa Arab di takhasus bahasa Arab ini, tapi menjadi pelipur lara, menjadi penyemangat, karena majelis ilmu lah tempat kita mendapatkan ketenangan,
yang disebut dengan illa nazalat alaihimus sakinah. Tidak lain Allah akan turunkan bagi orang-orang yang bermajelis ilmu as-sakinah. Ya, belajar bahasa Arab, sakinah. Artinya adalah ketenangan. Ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ya. Dan itu yang kita cari. Ya. Mau permasalahan, sebanyak apapun permasalahan, tapi hati tenang. Menghadapi dengan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Maka ini adalah para penuntut ilmu. Wasta'in billah, kata Nabi. Kita sudah usaha belajar sungguh-sungguh di kelas F ini setiap hari Selasa sore. Tapi kok belum dikasih kepahaman ya, masih belum paham-paham juga. Maka mintalah kepada sang pemilik kepahaman. Ya, mintalah wasta'in billah, minta tolong kepada Allah. Mohon kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena pendidik, guru, ustadz, kiai ataupun ulama, ya apapun itu bentuknya, namanya pendidik hanya sebagai wasilah, perantara. Urusan paham atau tidak itu Allah yang memberikan kepahaman. Kalau pintar beda dengan paham. Ya, orang paham, dia bisa memahami, lalu dia bisa mengamalkan ilmunya. Ya, kefakihan disebut dengan kefakihan. Ya. Tapi kalau kepintaran dia hanya sekedar hafal. Ya, dia hanya sekedar hafal, dia ingat, ingatannya kuat, ya. Lalu bisa menyelesaikan soal-soal dan lain sebagainya. Bukan itu yang kita cari. Tapi minta tolong kepada Allah agar Allah berikan kepahaman kepada kita, kepahaman ilmu yang bermanfaat. Ini kan doa yang kita sering diajarkan oleh Nabi kan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu yang banyak. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ketika punya ilmu diamalkan. Ketika diamalkan untuk dunia dan akhiratnya, lalu disampaikan. Ketika sudah disampaikan, dia as-sabru alal adzafi, sabar dalam menuntut ilmu, ujiannya pun ada. Dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam mengamalkan ilmu, sabar dalam menyampaikan ilmu. Ya. Ketika kita sudah berdoa kepada Allah, nih kita ikhtiar tanpa batas, nih ikhtiar maksimal. Lalu memohon kepada Allah. Lalu yang ketiga, wala ta'jaz. Jangan putus asa. Ya, jangan putus asa, patah semangat, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting umat agar kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu. Perlu 3 poin ini. Usaha maksimal, lalu minta tolong kepada Allah, berdoa, dan jangan putus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Insyaallah, alhamdulillah, atas izin Allah kita akan lanjutkan ummahati fillah rahimakumullah pada pembahasan ad-darsul khamis, pelajaran yang kelima di halaman 27. Ya, di dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Di halaman 27, seperti biasa, ada ringkasan yang ingin kita sampaikan terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam percakapan antara Sa'id dengan Yasir, ya serta Ali. Apa sih yang dibahas di pelajaran yang kelima? Rangkumannya, yang dibahas di pelajaran kelima adalah kita mempelajari susunan mudhafun wa mudhafun ilaihi. Dulu kita belajar susunan mubtada, khobar, kalimat pemberitahuan, ya. Ya,
Mubtada khobar kalimat pemberitahuan, menerangkan dan yang diterangkan. Yang diterangkan dan yang menerangkan, kan begitu. Itu disebut dengan kalimat mubtada khobar. Nah, sekarang kita belajar tentang kalimat mudhafun wa mudhafun ilaihi. Ya. Apa itu kalimat mudhafun wa mudhafun ilaih? Definisinya ada banyak. Secara teori, secara penjelasan itu sangat banyak. Tapi di kelas F kita akan memberikan definisi yang lebih sederhana. Apa itu? Mudhafun wa mudhafun ilaih adalah kalimat kepemilikan. Kalimat apa, Ummahat? Kalimat kepemilikan. 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 Kalau mubtada khobar kita sederhanakan didefinisikan menjadi kalimat Pemberitahuan. pemberitahuan. Mubtada khobar itu kalimat pemberitahuan. Ini baru. Buku ini baru. Mobil ini bagus. Ini mobil, ini rumah, ini masjid. Nah, itu adalah kalimat pemberitahuan. Kita sebut di dalam bahasa Arab mubtada dan khobar. Ya, ini mubtada khobar. Kalau kalimat kepemilikan itu namanya mudhafun wa mudhafun ilaihi. Ya. Karena kita harus tahu kalimat itu adalah kumpulan kata, Ummahat. Ya. Ya, makanya bentuknya ada dua, mubtada wa khobar. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Mudhafun wa mudhafun ilaih adalah kalimat kepemilikan di mana kalimat tersebut di dalam bahasa Indonesia seperti buku milik guru, buku milik Hamid, ya, mobil milik guru, mobil milik pimpinan. Nah, itu adalah kalimat kepemilikan. Ya. Rumahku, rumah milik kamu, kan rumahmu itu rumah milik kamu. Rumahku, rumah milik aku. Ya, itu kalimat kepemilikan disebut dengan mudhafun wa mudhafun apa? Ilaihi. Ya. Ini definisi yang sederhananya, Ummahat. Jadi kalau sudah paham definisi sederhananya, kita tingkatkan lagi definisi berikutnya. Mudhafun wa mudhafun ilaih, kalau mubtada khobar menerangkan, diterangkan. Ya. Ya kan? Ya. Mubtada menerangkan apa yang diterangkan? Mubtada itu. Buku ini baru. Mana yang menerangkan? Ya. Kabar. Menerangkan bahwa buku ini baru. Yang menerangkan yang mana? Baru. Baru menerangkan. Iya. Ya. Khobar itu menerangkan, mubtada itu yang diterangkan. Ya, kan begitu bahasa definisi yang kedua. Bahasa definisi yang pertama ya tadi kalimat pemberitahuan. Definisi kedua kalimat diterangkan dan menerangkan. Ya. Ya. Kalau mudhaf wa mudhafun ilaih, definisi pertama adalah kalimat kepemilikan. Yang kedua, definisi kedua, mudhafun wa mudhafun ilaih adalah agak sedikit berbeda dengan bahasa Indonesia. Ini namanya sandaran. Mudhafun artinya adalah sandaran. Wa mudhafun ilaih yang disandarkan. Ya. Ya. Sandaran dan yang disandarkan. Ya. Kenapa kepemilikan itu sandaran dan yang disandarkan di dalam bahasa Arab? Karena konsep dari kepemilikan itu adalah satu kesatuan, Ummahat. Misalkan buku milik guru. Kalau gurunya dihilangkan, jadi nggak kalimat kepemilikan? Enggak. Nggak bisa. Ya. Maka guru itu
adalah kata yang disandarkan kepada mobil, kepada buku, kepada buku. Ya. Buku milik guru, berarti guru menyandarkan kepada buku bahwa buku ini milik guru, begitu. Ya, definisi keduanya. Anggaplah Ummahat bingung ya definisi kedua. Definisi pertama sudah mencukupi. Kalimat kepemilikan. Semua kalimat kepemilikan pasti yang namanya mudhaf wa mudhafun apa? Ilaihi. Ya. Nah, berikutnya seperti apa sih kalimat kepemilikan? Ya, seperti apa kalimat kepemilikan? Nah, Ummahat lihat di sini. Misalkan ada buku, bahasa Arabnya apa Ummahat? Daftar. Kitabun. Kitabu atau kitabun ya? Kitabun. Bisa kitabun, bisa al-kitabu. Lalu kalau guru bahasa Arabnya apa? Mudarisun. Mudarisun, bisa juga al-mudarisu. Nah, ya. Nah, bisa kitabun, bisa al-kitabu. Al-mudarisu bisa mudarisun. Nah, kalau digabung jadi buku milik guru dengan susunan mudhaf wa mudhafun ilaih, maka kaidahnya mohon dicatat Ummahat. Ya, kaidahnya ya. Kitab, buku ya, buku ya. Atau kita bicara mudhaf tuh buku atau sandarannya, itu syaratnya tidak boleh beralif lam. Ya. Tidak boleh beralif lam. Ya. Yang kedua, tidak boleh bertanwin. Dia tidak boleh bun, bolehnya bu saja. Ya. Ya. Jadi kitabu. Bisa nggak kitaba? Bisa nggak kitabi? Tergantung ya kalimat sebelumnya ada apa. Kita bicara ini dulu, kitabu. Jadi tidak boleh apa bertanwin. Ini syarat yang pertama, tidak boleh beralif lam depannya. Ya. Nah, bukunya tidak boleh beralif lam. Yang kedua, tidak boleh bertanwin. Ya. Ini rumusnya yang pertama dan yang kedua. Ya, pertama dan yang kedua. Itu saja rumus untuk kata yang pertama. Kata yang kedua, dia wajib beralif lam. Ya. Nah, jadinya seperti ini Ummahat. Nah, ya, pertama kitabu ya, alif lamnya hilang. Yang pertama, ya, kaidah pertama, kaidah yang kedua tidak boleh bertanwin jadi kitabu. Ya. Nah, lalu kaidah yang kedua, kaidah yang ketiga, kata keduanya harus beralif lam. Ya. Atau kita sebutnya isim ma'rifah. Masih ingat nggak, Ummahat? Ma'rifah itu isim yang beralif lam atau nama orang, ya. Nama orang itu isim ma'rifah gitu ya. Nah, itu disebut dengan isim ma'rifah, ya. Nah, anggaplah Ummahat sudah paham, ya, atau Ummahat belum paham, kita hilangkan kata isim ma'rifah, kita kembali lagi ke sini. Ya, pokoknya wajib beralif lam. Ya, itu ciri-ciri ketiga. Ciri-ciri keempat, harokat akhirnya harus kasroh. Harokat akhirnya harus kasroh atau kasrotain. Ya, tergantung. Kalau nama orang, misalkan Kitabu Hamidin. Nah, misalkan ingin buat kalimat buku milik Hamid. Apa ya bahasa Arab buku milik Hamid? Ikuti kaidahnya, nggak pakai alif lam. Kitabul Hamid. Bertanwin. Lalu aslinya kan Hamidun, Hamidun. Tapi karena kita tahu ciri-cirinya, harokatnya wajib apa? Kasroh.
Kasroh. kasroh. Karena dia tidak pakai alif lam, hamid berarti menjadi kasroh. Kain. Kain. Iya. Jadinya kitabu hamidin. Buku milik Hamid. Itu untuk yang disandarkan ya Ustadz. Betul. Kata yang untuk Ya. disandarkan. Ya. Ini yang sandarannya, ini yang disandarkan. Nah, yang disandarkan, sandarannya itu dia tidak beralif lam, lalu dia tidak bertanwin. Lalu yang disandarkan, ya kalau dia nama orang, harokatnya kasrotain. Kalau dia bukan nama orang, dia wajib beralif Beralif lam. beralif lam. Ya. Kita coba contoh ya, Ummahat. Misalkan, rumah milik ya guru. Nah, rumah apa bahasa Arabnya, Ummahat? Baitun. Baitun. Ya, baitun. Ditambahkan guru. Apa guru? Mudarrisun. Baitu al-mudarrisi. Iya, Masya Allah. Mudarrisun. Ya. Dibuat kalimat mudhaf wa mudhafun ilaih. Jadi apa, Ummahat? Baitun al-mudarrisi. Baitul. Baitul Ah, mudarrisi. Mudarrisi. Alif lam qamariyah. Masih ingat ya? Nah, Iya. ya, jadi baitul mudarrisi. Insya Allah sahlun jiddan, Ummahat. Ya. Fahim tunna insya Allah. Fahimna. Ya. Nah, inilah menjadi perbedaan mendasar ya kepemilikan dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia kan ada kata milik ya. Ya. Saya memiliki mobil kan gitu ya. Ya. Ya, ada kata memiliki. Rumah milik Muhammad, ada kata milik. Tapi dalam bahasa Arab nggak ada kata milik. Yang ada harokatnya berubah. Ya, harokatnya berubah. Nah, harokat berubah itu menunjukkan bahwa susunannya berubah. Susunannya bisa menjadi mubtada khobar, bisa menjadi kepemilikan yaitu mudhaf wa mudhafun ilaihi. Ya. Hal min soalin ada yang ditanyakan sebelum kita masuk di halaman 27, silakan. Naam. Maafi soal? Maafi soal. Alhamdulillah. Baik. Kita mulai Ummahat di halaman 27. Sekarang kita buka kitabnya. Di sini ada percakapan ya antara Sa'id, Yasir dengan Ali. Ada 3 orang. Ya. Jadi kita bagi ana yang berucap terlebih dahulu, nanti Ummahat bisa ikuti bersama-sama. Fahim tunna insyaallah. Fahimna. Fahimna insyaallah. Tayyib. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Nah, ya, yang kompak Ummahat ya, ini ada banyak nih yang hadir. Mungkin bisa dibaca bersama-sama Ummahat. Ya, untuk melatih lisan kita basah dengan bahasa Arab ya, agar tidak kaku ya. Mulai. Akitabu Muhammadin hadza ya Yasiru? Kitabu Muhammadin hadza ya Yasiru. Ya Yasiru. Naam. Ya, di sini harokat akhirnya Yasiru, dia tidak bertanwin. Ya. Nama orang. Bukan nama orang karena ada ya. Ada ya. Oh, ada ya. Ya, kita memang belum belajar, tapi ini bocoran halusnya ya.
bahwa Bicara kata alus ya, tempo. iya. Oh bukan bocor halus tempo. Kita nggak bahas politik, mohon maaf. Ya, takut ya merembet-rembet takutnya. Ya, bocor halus aja. Ya, naam. Ya. Jadi bocor halusnya adalah kata iya, artinya wahai, itu dia merubah yang tadinya tanwin menjadi tidak boleh bertanwin. Oh, Iya, misalkan ya sirun, ketemu ya jadi ya siru. Ya, Muhammadun jadi ya Muhammadu, begitu kaidahnya. Ya, kok bedanya cuma tipis domah dengan domaten? Ya, tipis tetap harus beda. Dan hikmahnya tuh banyak ummahat. Nanti ada penjelasannya lagi. Banyak sekali hikmah. Apalagi dalam Al-Quran kan kata iya itu banyak. Ya, banyak. Ya ayyuhalladzina amanu. Itu dari kata iya juga. Ya ayyuhan nas. Ya. Nah, itu ada kaidahnya sendiri. Nah, kita lanjutkan nih ummahat. La hadza kitabu Hamidin. La hadza kitabu Hamidin. Naam. Aina kitabu Muhammadin? Aina kitabu Muhammadin? Huwa 'alal maktabi hunaka. Huwa 'alal maktabi hunaka. Aina daftaru Ammarin? Aina daftaru Ammarin? Huwa 'ala maktabil mudarrisi. Huwa 'ala maktabil mudarrisu. Kok mudarrisu? Mudaris. Mudaris. Kalau Mudarisi. tidak salah udah ada harokatnya ya kalau di kitab ya. Tipis, Kecil. nggak jelas Ustaz. Oh, tipis. Ya, naam. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu susunan mudhaf wa mudhafun ilaih, jadi kita tahu itu adalah harokatnya kasrah. Naam. Ya, naam. Kita lanjutkan. Qalamu man hadza ya Aliyu? Qala Ya. ya Ali. Jika ya Ali, ya kalau di wakaf ya Ali. Tapi karena kita belajar semuanya harus dibaca. Ya Aliyu, ya. Nah, di sini ada kata kolamu. Jangan salah baca ummahat. Ini bukan kolamun. Ya. Ya. Ini kolamu, tidak bertanwin. Kenapa? Nanti kita bahas juga. Ya, kita lanjutkan dulu. Hadza qalamul mudarrisi. Hadza Qalamul mudarrisu. Mudarrisi. Mudarrisi. Hati-hati. Ya, ini beberapa akhir-akhir ini ya sering hujan ya, licin. Jadi harokatnya jangan sampai salah baca. Iya, ya di Bogor itu banjir ummahat. Ya, jadi bicara banjir jadinya. Nah, kita lanjut ummahat. Ya. Aina hakibatul mudarrisi? Aina qibatul mudarrisi? Hiya tahtal maktabi. Hiya tahtal maktabi. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kita bahas nih ummahat dari segi bahasa, terjemahan dan susunannya. Yang pertama adalah pertanyaan Akitabu Muhammadin hadza ya Yasir. Artinya apa ummahat? Ada yang tahu? Apakah kitab ini punya Muhammad ataukah punya Yasir? Bukan. Ataukah punya Yasir? atau Yasir. Hadza ya Yasir. Hadza ini ya hadza. Ya. Kayaknya perbedaan pendapat nih. Ya. Nah, ikhtilaf di kalangan para ummahat ya. Nah, ya. Kita bahas ya. Apakah Kitabu Muhammadin, ya, buku milik Muhammad ini, ya, apakah ini buku milik Muhammad, wahai
Yasin. Ya. Jadi kalau mau mengartikan ummahat agar tidak belibet-libet ya, karena kita dirubah ke bahasa Indonesia, jadi kata tunjuknya dulu yang diartikan. Kan kata tunjuknya di belakang nih, Kitabu Muhammadin hadza. Ya. Jadi apakah ini? Nah, ini dulu. Ya. Biar nggak belibet-libet gitu ya. Nah, apakah ini bukunya Muhammad wahai Yasir? Kan mudah, enak gitu ya diterjemahkan. Oh, Jadi aslinya itu bentuknya ahadza kitabu Muhammadin ya Yasir, begitu bentuknya. Ya, Maaf, Ustaz. ya. Kenapa ini hadzanya di belakang? Nah, itulah kehebatan bahasa Arab ummahat. Ya, hadza mau di depan, mau di belakang, mau di tengah, ya, itu adalah bagian dari keindahan bahasa Arab. Dia bisa dibalik-balik, bisa diputer-puter. Yang penting harokatnya pakem, sama, nggak boleh beda. Ya. Ini baru satu kalimat, ummahat, kalimat sederhana. Bagaimana ayat Al-Quran yang diputer-puter kalimatnya, katanya diputer-puter. Ya. Makanya ada kaidah, ini ya, ingat terus ya ummahat. Sepanjang ummahat belajar bahasa Arab, ada kaidah dalam bahasa Arab, semakin rumit maka semakin indah. Semakin rumit maka semakin indah. Ya, bukan hanya dalam bahasa Arab aja, dalam kehidupan. Ya, apa kehidupan yang paling rumit ummahat? Permasalahan yang paling rumit apa dalam kehidupan ini? Rumah tangga. rumah tangga, sorry. Ya, rumah tangga. Ya. Kenapa dibilang rumit? Karena pahalanya banyak. Ya, 24 jam pahalanya, argonya mengalir. Ya, ngobrol aja nih suami istri dapat pahala. Ya, kadang salah paham, kadang miskomunikasi gitu ya. Kerumitan ya yang terjadi, ya, maka semakin rumit, semakin indah. Termasuk bahasa. Itu kaidahnya demikian. Ummahat belajar majas dalam bahasa Indonesia. Pernah belajar? karena Pernah. Rumit nggak? Majas hiperbola. Majas apalagi? Yang Anda tahu itu ya. Ada beberapa. Ya, pantun. Ada puisi. Ya. Rumit nggak? Rumit. Ya. Ringan tangan. Apa ringan tangan maksudnya? dua artinya Ustadz itu. Tuh kan, ada dua. Ada dua, Bisa jadi maksudnya dua. yang suka mukul sama yang mau suka ngebantu. Tuh. Ya, berarti kan rumit kan? Ya, satu kata artinya bisa banyak, bisa dua. Ya, panjang tangan. Bisa mencuri gitu. Iya, suka mencuri, bukan panjang tangan. Coba kalau kita tanya kepada anak kita yang TK atau SD, oh kamu panjang tangan, nggak sampai akalnya. Oh tangan saya panjang, enggak, kan begitu. Ya, bukan tangan yang panjang, ada maksudnya. Ya, ada makna yang tersirat di situ. Ya, begitu pula bahasa Arab. Ya, semakin sulit semakin indah. Itu konsep dari bahasa Arab. Kita lanjutkan ummahat. La hadza kitabu Hamidin. Apa artinya ummahat? Bukan. Tidak. Kan, ini Ini kitabnya Hamid, kitab bukunya Hamid. Hamid. Tuh, kan? La aja artinya bukan, dari mana? Tidak. Oh tidak. Iya. Ya. Oh, gitu. Jangan tergesa-gesa, ya.
Kalau bukan, bahasa Arabnya adalah laisa. Mohon dicatat, Ummahat. Oh, Ya. laisa. Ya. Ada dalam ayat Al-Quran banyak tuh. Laisal birra. Ya. Laisa kamitslihi syai'un. Nah, Oh iya. ya. Laisa. Nah, laisa artinya bukan. Kalau la artinya tidak. Kok beda? Ya memang begitu. Kita harus ikuti aturan dari bahasa Arab. Apakah jawabannya iya atau tidak? Bukan iya atau bukan. Ya. Hadza kitabu Hamidin. Ini buku milik siapa? Hamid. Milik Hamid. Ini sudah masuk kaidah mudhaf wa mudhafun Ilai. ilai. Ya, buku milik Hamid. Kalau bahasa kitanya bukunya Hamid, kan begitu. Ada katanya menunjukkan kepemilikan. Ya. Aina kitabu Muhammadin? Apa artinya, Umar? Di mana Di buku mana kitabnya, bukunya Muhammad? Di mana bukunya Muhammad? Ya, ini juga sama. Susunan apa? Kitabu Muhammadin susunan apa? Mudhof Oh, ilaih. mudhaf alaih. Wa mudhaf. Ya, ilaihi. Ya, Muhammadin. Huwa alal maktabi hunaka. Artinya apa, Umar? kitabnya Muhammad Kitabnya ada meja hunaka. sana. Hunaka apa? Meja Di sana. atas meja. Hunaka itu artinya di sana. Oh, Ya. Kalau di sini K-nya hilang. Jadi Oh. apa? Guna. Huna, betul. Ya, ini bisa dipraktekkan nih Ummahat. Ya, anak misalkan nanya ya, mana buku tulisnya? Ya, buku tulis Umi, misalkan buku tulis Abi, ya, maka jawabnya huna, di sini. Di sini. Atau pakai isyarat hunaka, ya, di sana, ya. Latihan huna dan hunaka. Ya, ini untuk melatih bahasa kita seperti itu. Kita lanjutkan Ummahat. Aina daftaru Ammarin? Artinya apa Ummahat? Di mana buku tulis Amar? Di mana buku tulis? Daftarun artinya buku tulis. Buku apa? Buku tulis. Yes. Iya. Oh, Kalau kitabun buku apa jadinya? Kitabun itu Buku bacaan. buku bacaan, sahih, atau buku paket. Kalau di sekolah buku paket itu kitab namanya. Ya. Karena ada bacaannya. Kalau buku tulis ada bacaannya tidak? tidak. Tidak ada, garis-garis saja. Kan gitu. Ya disebut dengan daftarun. Kenapa daftarun? Kok mirip dengan bahasa Indonesia daftar? Oh, daftar ya, Ummahat. Kalau Ya. mau kuliah harus daftar dulu, mau masuk sekolah harus daftar dulu. Kenapa disebut dengan daftar? Karena daftar dari bahasa Indonesia serapan dari bahasa Arab daftarun, buku tulis. Kenapa daftarun diartikan buku tulis? Karena dia seperti daftar isi. Daftar isi, Ummahat. Ya, bergaris ada isiannya. Ya, biasanya kan kalau di buku paket ada daftar isi ya Ummahat. Iya. Ya, dia bergaris seperti buku tulis. Ya, itu disebut dengan daftarun. Ya, fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Berikutnya, huwa ala maktabil mudarrisi. Artinya, Buku tulisnya Amar ada di atas mejanya guru. buku tulisnya Ammar berada di atas maktabil mudarrisi. Mejanya guru. Perhatikan Ummahat. Ya. Di sini ada kata ala. Ada yang masih ingat? Ala ini namanya apa Ummahat? huruf jar. Jar. Huruf jar. Ya. Tadi kita sempat menyinggung bahwa mudhaf harokatnya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh, tergantung kata sebelum
sebelumnya. Ya. Aslinya kan maktabul mudarrisi. Tapi qadarullah kadang kata ala. Ala adalah huruf Jar. jar. Dia mengkasrohkan. Jadinya maktabu hilang harokat domahnya menjadi Kasroh. kasroh. Jadi ala maktabil mudarrisi. Yang ini tetap tidak akan berubah ini. Mudarrisi. Karena ini adalah susunan mudhafun Ilaihi. ilaihi. Ya. Fahimtunna insyaallah. Fahimna. Oh, Oh, Ustadz maaf, boleh diulang Ustadz maaf. Boleh. Yang Yang mana yang barusan diulang? yang berubah maktabah jadi maktabi Ustadz maaf. Oh iya, baik. Aslinya maktabu. Ya, maktabul mudarris. Sama seperti ini kitabu Hamidin. Kitabu al-mudarrisi. Sama nih. Aslinya domah. Ya, aslinya domah. Ternyata sebelum kata maktabu ada kata lain. Kata apa itu? Ala. Ya. Nah, kalau di buku kan ada tulisan ya. Huwa ala. Nah, pakai ala nih. Ya, karena ada ala, harokat maktabu berubah, hilang tuh. Jadi apa? Kasroh maktabi. Ya. Oh. Kan kita belajar kemarin ya. Di pelajaran yang keempat kan. Pertama tuh. Ya, keempat afwan bukan pertama. Al-masjidu fil masjidi. As-sariru menjadi alas sariri. Ala. Nah, ala itu adalah huruf jar. Apa itu huruf jar? Huruf yang mengkasrahkan. Dia membuat kata setelahnya harokat akhirnya jadi kasroh. Karena ada si huruf jar ini. Biang keroknya ini huruf jar. Jadinya berubah harokatnya. Coba nggak ada huruf jar. Jadi maktabul mudarrisi. Ya. Tapi qadarullah ya Allah mentakdirkan demikian ada ala di kalimat tersebut. Jadinya ala maktabil mudarrisi. Fahimtunna insyaallah. Fahimna. Ya Allah. Fahimna insyaallah. Ya. Jadi kalau yang masih bingung langsung saja Ummahat ya tanyakan. Tidak perlu la takhaf wa la tahzan. Jangan takut, jangan bersedih. Tanyakan. Ya, interaktif kita. Jadi bukan kajian satu arah, kita dua arah. Nggak apa-apa Ummahat mau bicara di Zoom ini, mau bertanya, mau mic-nya nyala, silakan. Ya, yang penting jangan sampai ada iklan ya Ummahat, mic-nya nyala, tiba-tiba ada tukang roti lewat, bunyi gitu ya. Nah, itu agak mengganggu. Ustadz mau tanya Ya, silakan. di kalimat yang barusan yang wa ala maktabil mudarrisi jadinya yang mudofnya itu dari mana Ustadz? Maktabi. Oh Mm-mm. iya. Maktabi itu mudhaf, al-mudarrisi mudhafun ilaih. Ya. Sama seperti daftaru Ammarin, daftaru mudhaf, Ammarin mudhafun ilaih. Ya. Mudhaf wa mudhafun ilaih itu bentuknya hanya ada dua kata. Ya. Untuk saat ini dua kata dulu. Seperti itu. Ustadz. Ya, afwan. Baik, kita lanjutkan Ummahat untuk mempersingkat waktu. Qalamu man hadza ya Aliyu. Ya, artinya apa Ummahat? Penanya siapa ini, wahai Ali? Iya, Masya Allah. Penanya siapa ini, wahai Ali? Ya, kalau bahasa kita ya, ini pena siapa? Kan gitu ya. Ini pena siapa? Gitu ya. Nah, ini kenapa harokatnya tidak bertanwin? Kan biasanya kaidahnya kita kolamun ya. Kalau tidak pakai alif lam, kolamun. Kalau pakai alif lam, al-kolamu. Tapi kenapa ini kolamu?
Nah, sesuai dengan pelajaran kita. Karena dia kolamu adalah apa? Mudhof. Mudhof. Tapi bentuknya pertanyaan. Nah, ini kita skip dulu. Bentuknya pertanyaan. Jadi kita loncat dulu. Hanya kita ketahui kolamu adalah mudhof. Man hadza adalah mudhofun ilaih. Ya, ini bocor halus lagi bahwa mudhofun ilaih itu bisa lebih dari satu kata. Ya. Cuma intinya biar umahat tidak pusing, qalamu man hadza, qalamu adalah mudhof. Qalamu adalah apa? Mudhof. Mudhof. Makanya dia tidak bertanwin kan? Qalamu Ya. bukan qalamun. Man hadza itu adalah mudhofun Ilai. ilaihi, bentuknya pertanyaan. Jadi kalau ingin bertanya kepemilikan, ya itu disebutkan dulu mudhofnya, lalu mudhofun ilaih. Misalkan, buku milik siapa ini? Apa bahasa Arabnya? Kitabu man hadza. Betul. Kitabu man hadza. Ya. Daftaru man hadza. Ya. Kalau untuk mu'annas misalkan mobil. Mobil apa bahasa Arabnya, Mah? Sayyarati. Ah, sayyarotun. Misalkan mobil milik siapa ini? Apa bahasa Arabnya? Mobil siapa ini? Sayyaratu man hadza. Manhaj. Kata tunjuknya berubah dong. Oh iya, saya roti manhadihi. Sayyaratu man hadhihi. Karena sayyara itu mudzakar apa mu'annas? Mu'annas. Mu'annas. Karena ada tak marbutohnya. Iya. Ya. Sayyarah. Ya, Anda tulis ya di sini. Ya, kalau ingin buat kalimat pertanyaan kepemilikan begini bentuknya. Sayyaratu man hadhihi. Ya, kenapa hadhihi? Karena dia sayyarahnya ada Tamar butoh. ada tak marbutoh. Ya. Ya. Nanti tanya begitu ke anak gitu ya. Misalkan tanya ke anak ya. Ya. Labanu man hadza? Susu siapa ini? Misalkan sarapan. Udah habis susunya. Labanu man hadza? Ya. Banyak sekali yang bisa kita praktekkan, Umar. Ya. Banyak insyaallah. Baik, kita lanjutkan terlebih dahulu. Hadza qalamul mudarrisi. Artinya apa, Umar? Ini adalah pena. Ini penanya guru. Penanya guru. Sahih. Aina hakibatul mudarrisi? Apa artinya? Di mana tasnya guru? Di mana hakibah? Hakibah ya, Tas. ini kosakata baru. Artinya apa? Tas. Tas. Ya. Mohon dicatat Ummahat. Ya, hakibah artinya tas. Ya. Al-mudarrisi. Jadi apa? Tasnya siapa? Tasnya guru. Tasnya guru. Di mana tasnya guru? Ya. Maka jawabannya hiya tahtal maktabi. Artinya tasnya guru di bawah. Tahta itu artinya di bawah. Al-maktabi artinya meja. Jadi tasnya guru ada di bawah meja. Hiya kembali kepada tasnya guru. Karena tasnya guru mu'annas pakai ada tak marbutohnya, maka menggunakan domir hiya, bukan huwa. Hiya. Nah, lalu ada kata tahta, di bawah. Nah, tahta ini bocor halus lagi Ummahat nih. Ya, tapi bukan bocor halus tempo ya, ini bocor halus bahasa Arab ya. Tahta itu adalah ya saudaranya huruf jar. Waduh. Ini bahasa anak kelas F ini saudaranya huruf jar. Ya.
Berarti kalau saudaranya huruf jar gimana? Ya bentuknya sama. Setelah tahta harokatnya apa? Kasroh. Kasroh. Ya, susunannya sama dengan huruf jar. Cuma dia bukan huruf jar. Dia itu apa sih sebenarnya? Saudaranya huruf jar itu dulu. Ya, siapa saudaranya huruf jar? Ya, tak kenal maka tak sayang. Nanti kenalan. Ya, siapa saudaranya huruf jar nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, insya Allah. Ya, pahim sunnah insya Allah. Fahimna insyaallah. Ya, hal min sualin, ada yang ditanyakan ummahat. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Anda akan memberikan tugas ummahat. Tugasnya kan biasanya Al-Quran, Sunnah, Hadis. Sekarang tugasnya adalah Anda dikte, ummahat terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ya, ada 5 kalimat. Mohon dicatat. 5 kalimat. Ya. Nah, ini namanya pelajaran imla nih. Imla itu suruh mendikte, ummahat mendengarkan, ummahat tulis. Lalu dibuat bahasa Arab, kalimat bahasa Arab. Ya. Kalimat pertama, mohon dicatat kalimat pertama. Ya. Sapu tangan milik Yasir. Apa bahasa Arabnya? Sapu tangan milik Yasir atau sapu tangannya Yasir. Sapu tangan milik Yasir. Itu yang pertama. Kalimat kedua. Ya. Anak perempuannya dokter. Anak perempuan milik dokter. Maksudnya begitu. Anak perempuannya dokter. Apa bahasa Arabnya? Anak perempuannya milik dokter. Atau anak perempuannya dokter. Ya. Kalimat ketiga. Ya. Kunci rumah. Maksudnya kunci milik rumah artinya adalah kunci rumah. Apa bahasa Arab kunci rumah? Ini semua adalah susunan mudhof wa mudhofun ilaih. Ya. Semua kosakata sudah kita pelajari. Jadi ummahat tinggal cari di catatan atau mau searching di Mbah Google juga boleh. Ya, silakan. Ya. Berikutnya yang keempat ya, kalimat keempat. Ya. Kalimat keempat adalah toko milik pedagang. Toko milik apa, ummahat? Dagang. Milik pedagang. Apa bahasa Arab toko, apa bahasa Arab pedagang, lalu dibuat susunan mudhof wa mudhofun ilaih. Ya. Yang kelima. Ya, kalimat kelima. Ini yang paling mudah. Ya. Paling mudah nih. Ya. Ummahat cari bahasa Arab dari nama lain Al-Quran yang menggunakan susunan mudhof wa mudhofun ilaih. Paham sampai sini? Insyaallah. Ya. Cari nama lain Al-Qur'an. Al-Quran yang bentuknya mudhof wa mudhofun ilaih. Ya. Misalkan nih nama lain Al-Quran, Al-Furqan, tapi kan nggak mudhof wa mudhofun ilaih. Ya, Az-Zikru. Az-Zikru itu kan nama lain Al-Quran, tapi bukan mudhof wa mudhofun ilaih. Mana yang kalimatnya adalah kalimat mudhof wa mudhofun ilaih, nama lain dari Al-Quran. Itu yang kelima. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Fahimna insyaallah. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Di sini yang hadir alhamdulillah ada Ibu Dewi, Ibu Juria, Ibu Tegariana, Ibu Asri Handayani, Ibu Emma ya, ada Ibu Juli, Ibu Ludia ya, ada Ibu Dewi juga nih. Ada 2, Ibu Rosana dan Ummu Azfan ya. Nah, hal min soal ada yang ditanyakan ummahat? Masih soal.
fi soal, Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah alladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Ya, setelah menyelesaikan hari ini ya pembahasan materi mudhaf wa mudhafun ilaih. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini mendapatkan kepahaman ilmu yang bermanfaat, keberkahan umur ya dan keberkahan dari yang namanya menuntut ilmu. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga Allah berikan keistiqomahan juga kepada kita ya, dan kita akhiri. Mohon maaf apabila ada kekhilafan pada pertemuan sore hari ini. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.